Angeline Berling, juara 1 Olimpiade Sains Nasional. Apa ini rasanya duduk di peringkat yang selalu aku dambakan? Peringkat gadis itu ada di bawahku. Aku mendengus di antara rasa kesal dan bahagia. Di sebuah mobil yang teduh dengan suasana yang tenang di tengah kemacetan. Namun, pandanganku teralihkan oleh seorang gadis cantik yang tengah berjalan di bawah derasnya hujan dan padatnya kendaraan. Gadis itu berjalan sembari memandangi sebuah kertas piagam Olimpiade hasil kerja kerasnya. Mungkin saja piagam itu bukanlah hasil yang diharapkan olehnya. Gadis itu, Clara Bell. Ya, sepertinya itu dia. Clara Bella Putri. Gadis yang peringkat Olimpiadenya berada di bawahku. Apa yang dia lakukan? Apa dia sudah gila? Berjalan di bawah derasnya air hujan tanpa adanya payung yang mendampinginya. Aku yang tadinya terdiam dalam ketenangan seakan dibuat bertanya dengan apa yang dilakukan oleh gadis itu. Mereka akan selalu begini? Apa mereka akan selalu seperti ini? Apa Tuhan tidak akan pernah menoleh padaku? Monolog Clara Bell. Berjalan di bawah guyuran air hujan dengan keadaan bibir yang keluh dan pandangan kosong. Bahkan kembali pulang dengan rasa yang takut akan suara yang membuat perasaan rapuh. Rumah yang ia singgahi belum dapat disebut sebagai rumah yang layak baginya. Lusa pun tiba. Hari di mana aku bertemu gadis itu kembali. Dengan keadaan yang lebih menyedihkan. Di mana keadaan tubuh yang terlihat lemah dan wajah yang lesu tak berekspresi. Bisingnya kelas bimbingan mungkin baginya hanyalah sebuah latar musik yang menemani lukanya. Bukumu tertinggal di kelas, ucapku. Oh, terima kasih Angel. Maaf aku merepotkanmu, jawabnya. Hening yang lumayan lama membuat rasa ingin tahuku semakin besar. Pelipismu. Mendengar itu, refleks pandangan Clara Bell mengikuti arah jariku yang menunjuk pada pelipisnya. Pelipis yang dulunya selalu tertutup oleh helai-helai rambut, kini ia sibakkan dengan cepit manis yang bertengger di kepalanya. Alhasil, hal itu membuat sebuah luka memar yang cukup parah dapat terlihat dengan jelas. Dengan mimik wajah yang panik, ia segera dengan cepat mengambil jepit yang bertengger pada helaian rambutnya untuk menutup luka memar tersebut. Bersama dengan hal itu, Clara Bell mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang persiapan Olimpiade yang akan aku persiapkan. Begitulah bagaimana persahabatanku dengannya dimulai. Kelas bimbingan belajar yang selalu menjadi tempat untukku bersaing dengannya, tempat tersebut menjadi awal kisah persahabatanku dengannya juga. Hari ini, di mana ia mulai mendapatkan ocehan dari ibunya setelah Olimpiade yang berlangsung 1 jam yang lalu. Kejadian di mana ia mendapatkan ocehan tersebut dengan saksi mata kepalaku sendiri, di mana saksi itu adalah diriku sendiri yang menjadi partner Olimpiade bersamanya. Apa hidup seperti ini yang selalu kau jalani? Tanyaku. Mungkin ini hanyalah sebuah pertanyaan retoris yang memang tak perlu dijawab. Apa boleh aku tinggal di rumahmu sampai kelulusan? Mereka tak akan mencariku, ucap Clara Bell dengan mimik wajah yang gelisah dan sedih. Tentu saja, di rumah hanya ada aku dan tak perlu khawatir pintu rumahku akan terbuka untuk menerima kehadiranmu dengan leluasa, jawabku. Malam itu dia menceritakan semua tentang dirinya, semua tentang hal yang ia alami, bagaimana kasih sayang orang tuanya, bagaimana dia menjalani semuanya, termasuk dengan bagaimana ia menggantung mimpinya untuk menjadi seorang dokter. Berbincang-bincang hingga larut dalam pembicaraan tentang kehidupan dan hal-hal yang konyol, sampai akhirnya aku teralihkan pada wajah Clara Bell yang pucat. Beberapa detik kemudian, terlihat cairan berwarna merah yang keluar dari hidungnya. Aku mulai panik dan mencari tisu untuk menghentikan darah yang keluar dari hidungnya. Oh, obatku ada di tas, ucapnya. Sambil memegang hidung yang ia sumbat menggunakan tisu, ia bergerak mencari obat yang ada di tasnya. Bahkan belum sampai ia mengambil obatnya, ia terjatuh di dinginnya lantai yang berada di kamarku dengan keadaan hidung dan bajunya penuh dengan darah yang mengalir dari 2 lubang hidungnya. Tak lama beberapa waktu kemudian, Clara Bell bangun dengan keadaan yang cukup baik, baju yang sudah diganti dengan yang lebih bersih. Clara Bell cukup heran jika ia ternyata terbaring di atas ranjang yang cukup asing. Clara Bell melamun sebentar hingga tersadar bahwa ia baru saja pingsan di kamar sahabatnya. Purpura idiopatik trombositopenik, bacaku pada selembar kertas yang mungkin jatuh dari tas Clara Bell. Hentikan, panik Clara Bell dengan menarik kertas tersebut dari tanganku. Clara Bell, aku belum bacanya, berikan padaku, pintaku. Sampai mana kau membacanya? Sampai kalimat yang membuatku menyesal pernah menjadikanmu sebagai rivalku. Perkiraan 3-7 minggu. Apa itu yang kau maksud kehidupan panjang?
Haruskah aku memberitahu orang tuamu? Tanyaku pada Clarabel. Gadis itu menggertak dengan suara yang parau, wajahnya pucat pasi, tidak memberikan harapan sama sekali padaku untuk terus berpositif thinking. Apa gadis itu sudah selesai? Pikirku dalam hati. Panggilan telepon yang masuk sontak membuat kami berdua saling mengalihkan pandangan untuk tertuju pada benda pipi tersebut. Dengan segera, aku mengangkat benda pipi itu. Apa kau gila? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Apa kau mau mempermalukanku di hadapan para klienku dengan cara kau tidak pulang ke rumah dan menjadi kupu-kupu malam sekarang? Kembali kau ke rumah. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Jika kau tidak melakukannya, lebih baik jangan menampakkan dirimu di hidupku. Pergi dan urus sendiri semua bebanmu. Telepon dimatikan secara sepihak. Tanpa adanya kata sepatah dua kata yang telah terkeluarkan dari mulutku. Dia telah memaki darah dagingnya sendiri seolah dia tidak pernah memiliki hubungan. Buang handphone itu, pintanya. Hah? Apa maksudmu? Tanyaku dengan heran. Sudah kubilang dia tidak akan peduli denganku. Jawabnya dengan lesu. Sepasrah itu Clarabel untuk pertama kalinya dari sekian banyaknya anak yang ingin menghabiskan waktu masa mudanya dengan kehidupan yang bahagia. Sedangkan ia hanya berharap untuk dirinya tiada. Hari ke-23 di mana aku mengantar Clarabel ke rumah sakit untuk melakukan transfusi darah. Lebam di tubuhnya menggambarkan sejauh mana penyakit itu sudah menjadi kronis. Clarabella, apa kau baik-baik saja? Jangan melamun. Tanyaku untuk membubarkan lamunannya. Oh, maaf, aku baik-baik saja. Angel, bisakah kita berfoto? Pintanya. Tentu. 7 jam sudah berlalu. Seharusnya transfusi darah akan berlangsung maksimal sampai 4 jam. Meskipun tidak akan menutup kemungkinan untuk selama ini. Tak masalah jika Clarabel bisa melewati semuanya. Lampu ruang operasi belum menunjukkan adanya perubahan warna hijau. Berharapan setiap jamnya akan selalu kugantungkan. Hingga beberapa perawat dan 2 dokter keluar dari ruang operasi. Maafkan kami, kemungkinan buruk baru saja terjadi. Semoga kau bisa menerimanya. Belum sempat aku menjawab pembicaraan tersebut, mereka sudah pergi. Ruangan yang sudah hening, penuh dengan kantong darah, benar-benar terlihat kacau. Gadis itu tertidur dengan manisnya dan sudah tidak terlihat wajah penderitaan yang digambarkan pada wajah tenangnya saat tidur. Inilah akhirmu, bukan? Seorang perawat masuk menemuiku untuk memberikan sebuah kertas. Kertas itu bertuliskan pesan dari sahabatku. Ya, gadis yang dimana dulu adalah seorang yang sangat pendiam dan bahkan hampir tidak pernah bicara. Dia adalah sahabatku. Kertas itu bertuliskan, "Hai sahabatku, terima kasih sudah menjadi rumah sebagai tempat keluh kesah yang dimana aku mengalami kesulitan. Aku mohon bantuan kepadamu untuk yang terakhir kalinya. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada ibuku. Maaf apabila aku belum dapat membahagiakan ibuku. Aku berharap pesanku ini kau sampaikan kepada ibuku. Terima kasih Angel atas semua kehadiranmu dalam hidupku yang selalu ada di setiap aku rapuh dan terpuruk." Pesan itu tertulis dengan jelas bahwa dari sahabatku, yang dimana ternyata dia telah menulis pesan tersebut jauh-jauh hari yang lalu tanpa sepengetahuanku. Dia telah menyiapkan ucapan ini bagaikan dia sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Aku terduduk lemas di lorong rumah sakit yang sepi. Kakiku sudah terasa lemah untuk berdiri setelah membaca surat ini. Tatapanku kosong dengan menghadap lurus ruang operasi di mana tempat itu adalah saksi akhir hidup sahabatku. Aku berjalan di sepanjang lorong rumah sakit yang ramai akan suara tangisan dan rintihan orang yang kesakitan akan tusukan jarum suntik. Berjalan dengan keadaannya campur aduk dan berpikir untuk merangkai kalimat yang akan aku sampaikan kepada ibunya. Bagaimanakah reaksi dia saat aku tiba dan menyampaikan bahwa anaknya yang selama ini ia maki telah tiada? Apakah ia tidak merindukan ocehan yang diperuntukkan untuk anaknya seperti dahulu?